Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 3? Semoga selalu sehat dan semangat belajar dari rumah. Untuk hari ini, kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa selalu diawali dengan berdoa dan siapkan dulu peralatan yang anak-anak butuhkan. Yuk kita mulai pembelajaran. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya, Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Pembelajaran 1. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Ayo berlatih. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini. 1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. Langkah kedua, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut. A. Bahan dan alat yang diperlukan. B. Jumlah daun yang akan dikumpulkan. C. Banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Langkah ketiga, upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Langkah keempat, setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. Langkah kelima, setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. Langkah keenam, berikan identitas kelompok pada lembar paling awal. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Berikut ini adalah contoh hasil tempelan. Dalam contoh tersebut, dibuat dalam bentuk tabel yang isinya berupa jenis daun dan keterangan. Di situ di dalam tabel jenis daun ditempelkan daun yang sudah diambil dari hasil daun kering yang sudah terjatuh. Kemudian untuk keterangan diberi nama tanaman, misalnya di situ pohon mangga, dan cara berkembang biak dengan biji. Kemudian gambar yang kedua, gambar jenis daun yaitu
cocor bebek, nama tanamannya, kemudian cara berkembang biak dengan tunas. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Ayo berkreasi. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. 1. Ambillah beberapa helai daun kering. Kedua, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Ayo berlatih. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Tahapan penyelesaian. 1. Pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang disiapkan. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. Langkah kedua, pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Kejadian di atas ditulis 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Tersisa ada 6 biji kacang merah. Lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Misalnya 52 dibagi 2. Pertama bagi puluhan dengan 2. 5 puluhan dibagi 2 sama dengan 2 puluhan, sisa 1 puluhan. Kemudian pindahkan 1 puluhan dan gabung ke satuan, diperoleh 10 ditambah 2 satuan sama dengan 12 satuan. Kemudian bagi satuan dengan 2, diperoleh 12 dibagi 2 sama dengan 6, sehingga diperoleh hasil 52 dibagi 2 sama dengan 26. Cara yang lebih singkat dari cara sebelumnya biasanya disebut dengan porogapit atau poropistol. Akan kita peragakan sebagai berikut ini caranya. Pertama, kita tulis 52 dibagi 2. 52 kita letakkan di sini dan 2 di sini. Sementara garis di antara 52 dan 2 ini adalah pembaginya. Untuk hasilnya nanti kita tulis di sini. Kita mulai dengan membagi angka paling kiri, yaitu 5 dengan angka 2. Kita gunakan pengurangan berulang seperti pada cara sebelumnya tadi. Kemudian kita mulai 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 1 tidak bisa dikurangi 2 sehingga kita sisakan 1. Untuk hasilnya kita hitung berapa langkah yang kita lakukan pada pengurangan berulang tadi, yaitu ada 2 langkah. Itu kita tulis sebagai hasil. Jadi hasil dari 50 bagi 2 sama dengan 2 sisa 1. Hasil kita tulis di sini. Kita lanjutkan.
Untuk menemukan angka di bawah 5, kita lakukan perkalian. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 kita tulis di sini, kemudian kita kurangi. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 1 sebagai sisa tadi. Kemudian 2 kita turunkan sehingga kita peroleh angka 12. Kita lanjutkan, 12 dibagi 2, kita lakukan lagi pengurangan berulang. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Seperti tadi, kita hitung banyak langkah yang kita lakukan, yaitu ada langkah 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir ada langkah ke-6. Sehingga kita dapat 12 dibagi 2 sama dengan 6. Hasilnya kita tulis di sini. Kemudian di bawah 12 kita tulis berapa? Di bawah 12 kita tuliskan hasil dari perkalian 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita tulis di sini. Kemudian kita kurangkan, 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Demikian tadi cara pembagian dengan menggunakan pembagian bersusun atau biasa disebut poropistul atau porogapit. Sekarang kita lanjutkan dengan cobalah menyelesaikan soal-soal berikut. Kerjakan seperti contoh. Nomor 1, sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Kita selesaikan 126 dibagi 6 dengan menggunakan pembagian bersusun atau biasa disebut porogapit. Kita mulai dengan membagi angka paling depan, yaitu 1, dibagi 6 tidak bisa. Kita lanjutkan dengan angka kedua, yaitu angka 2, kita peroleh bilangan 12. 12 dibagi 6, lakukan pengurangan berulang. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Sudah habis atau 0, banyaknya langkah ada 2, sehingga hasil bagi 12 dibagi 6 2. Kita tulis di sini. Kemudian kalikan 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian kita tulis di bawah 12 dan dikurangi sama dengan 0. Kita lanjutkan dengan membagi 6 dibagi 6. Kita gunakan pengurangan berulang. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Hanya ada satu langkah. Jadi 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 kita tulis di sini. Kemudian 1 dikali 6 sama dengan 6. Kita tulis. Kita kurangkan 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi bibit yang diperoleh setiap anak adalah 21 batang. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? 153 dibagi 3, kita selesaikan dengan cara pembagian bersusun. Kita bagi dari angka yang paling depan, yaitu 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, sehingga kita lanjutkan dengan angka 5, sehingga 15 dibagi 3, kita lakukan pengurangan berulang. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian 3 kali 5 sama dengan 15. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. 3 kita turunkan. 3 dibagi 3. Lakukan pengurangan berulang. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kita lakukan satu langkah. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3.
3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi banyak biji yang diterima anak adalah 51 biji. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengenalkan berbagai tumbuhan yang ada di sekitar rumah dan cara perkembangbiakannya. Dari sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.